two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Estika Putri, NPM 1913053994, nomor absen 23 dari kelas semester 4C. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebahasaan adalah perihal bahasa. Kebahasaan berasal dari kata dasar bahasa. Kebahasaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga kebahasaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa unsur dalam kebahasaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 7, yaitu berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Kali ini kita akan membahas materi tentang kata, yaitu kata sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan merupakan kata yang dipakai atau digunakan untuk menyapa seseorang yang biasanya disebut sebagai pihak kedua, baik tunggal maupun jamak. Kalimat atau kata sapaan seringkali digunakan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam sebuah penyampaian kalimat berita, baik di televisi maupun di radio. Ciri-ciri kata sapaan. Kata sapaan memiliki ciri-ciri yaitu tidak mempunyai perbendaharaan kata sendiri. Namun, kata sapaan menggunakan kata-kata dari perbendaharaan nama sendiri dan kata nama perkerabatan. Seperti contoh berikut ini. An, bentuk utuh dari Andi. Al, bentuk utuh dari Ali. Pak, bentuk utuh dari Bapak. Yah, bentuk utuh dari Ayah. Jenis kata sapaan. Kata sapaan terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan adanya hubungan kerabat. Misalnya, bapak atau ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, abang, kakak, adik, ananda, mas, mbak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata sapaan yang berbentuk atau berfungsi sebagai kata ganti, misalnya kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, nona, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kata sapaan yang menunjukkan adanya penghormatan, misalnya paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kata sapaan yang diikuti nama orang, misalnya saudara Andi, Bapak Heri, Ibu Eni, dan sebagainya. Dalam buku pedoman umum Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan lebih lanjut bahwa kata sapaan yang digunakan sebagai penyapaan atau pengacuan ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya. Yang dimaksud dengan penyapaan misalnya menyapa secara langsung baik ketika berhadapan atau bertatap muka maupun melalui media seperti telepon atau media lainnya. Kegiatan menyapa langsung merupakan kegiatan yang terjadi ketika seseorang yang kita sapa adalah orang kedua atau lawan bicara orang yang diajak bicara, bukan orang pertama atau pembicara atau orang ketiga yang dibicarakan. Misalnya, yang nomor 1, ibu berkata, "Pukul berapa Bapak akan berangkat ke Jakarta?" Kata Bapak pada kalimat tersebut adalah kata sapaan yang digunakan sebagai penyapaan karena digunakan untuk menyapa orang kedua, orang yang diajak bicara. Kata sapaan ini ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan pula penggunaan kata Bapak pada kalimat berikut ini. Yang nomor 2, Bapak berkata, "Nak, tolong sampaikan kepada ibu hari ini Bapak akan terlambat pulang dari tempat kerja." Kata Bapak pada kalimat nomor 2 digunakan untuk menyapa orang pertama, diri pembicara sendiri, sehingga tidak termasuk sebagai penyapaan. Demikian pula dengan kata ibu pada kalimat tersebut bukan sebagai penyapaan, karena mengacu pada orang ketiga,
yang dibicarakan. Sehingga menurut EYD, penulisan kata seperti ini tidak boleh diawali dengan huruf kapital. Kemudian, cermati penggunaan kata Bapak pada kalimat berikut ini. Nomor 3, kita harus menghormati Bapak yang telah memperjuangkan hidup kita. Kata Bapak pada kalimat nomor 3 mengacu pada orang ketiga atau yang dibicarakan, sehingga tidak digunakan sebagai penyapaan. Kata Bapak tersebut penulisannya juga tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Selain kaidah tersebut, sebagai penyapaan, kata sapaan yang digunakan sebagai pengajuan awal, katanya juga harus ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh, nomor 4, mereka pergi ke rumah Pak Lurah. Yang nomor 5, esok kami akan mengunjungi Ibu Halimah yang sedang dirawat di rumah sakit. Jenis kalimat sapaan. Perhatikan contoh kalimat sapaan berikut ini. Yang nomor 1, sapaan hormat. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Yang nomor 2, sapaan biasa. Hai Andi, apa kabar? Dan yang nomor 3, sapaan kasar. Hoi, jelek. Baiklah, mungkin itu tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is